materi pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berbagai lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, namun sejak dikeluarkannya UU nomor 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan 2010 karya Richard Dubis, bank secara harfiah berasal dari bahasa Itali, yakni banco, artinya bangku. Pada zaman dahulu, bangku digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah tersebut berkembang hingga menjadi bank. Profesor Graham Ferrin Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politik memberi pengertian bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral. Fungsi uang. Fungsi asli. 1. Fungsi sebagai alat penukar. Contohnya seperti seorang nelayan yang menginginkan pakaian tidak perlu menukarkan ikannya terlebih dahulu. Kemudian, uang hasil penjualan ikan itu bisa digunakan untuk membeli pakaian. Apabila belum ada uang, nelayan akan kesulitan menemukan orang yang bersedia menukarkan pakaiannya dengan ikan. 2. Fungsi sebagai satuan hitung. Untuk menyatakan berat suatu barang, kita dapat menggunakan satuan gram, satuan meter untuk menyatakan satuan panjang suatu barang, satuan menit untuk menyatakan waktu, dan untuk menyatakan nilai suatu barang atau jasa digunakan satuan uang. Misalnya dari sebuah pulpen seharga 2.000. Fungsi bank terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agen of trust bank, bisa dibilang membawa kepercayaan. Dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dasar utama dalam kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut terkait segala operasional yang menyangkut kepentingan nasabah. Masyarakat menitipkan dana pada bank berarti sudah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan tersebut dengan tujuan masyarakat selaku nasabah bisa mengambil uang sewaktu-waktu tanpa masalah, tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut.
dan sebagainya. Kepercayaan tersebut juga dilakukan oleh perbankan kepada nasabah dalam hal pinjaman. Yang kedua, agent of development atau dalam bentuk pembangunan. Hal ini karena bank memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa menggunakan uang sebagai medianya. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri melambat. Semua kegiatan perbankan akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor real dan sektor moneter adalah dua sektor yang saling mempengaruhi. Jika salah satunya kurang baik, maka salah satunya juga tidak akan baik. Yang ketiga, agent of service, yaitu memberikan layanan. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Di sini bank merupakan penghimpunan dana masyarakat yang ditunjukkan untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan harus berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, uang yang kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang dasar yang berlaku, merupakan uang kartal. Contoh, uang kartal negara dan uang kartal bank. Uang giral diartikan tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh, cek, biljet, giro, dan telegraf dan transfer. Materi selanjutnya yaitu tentang peran uang. Di dalam pasar uang, penawaran dan permintaan harus pada posisi keseimbangan, di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan uang. Kelebihan uang akan cenderung mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga. Jika sebaliknya, maka suku bunga akan naik. Jadi, tingkat suku bunga cenderung akan berubah-ubah tergantung pada mekanisme pasar. Jika uang beredar terlalu banyak, maka akan mempengaruhi harga yang cenderung meninggi. Sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit, perekonomian akan cenderung seret. Dalam teori pasar yang berpotongan dengan agreed demand dan agreed supply, jika supply lebih besar daripada permintaan, maka harga suatu barang akan murah. Sebaliknya, jika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga barang tersebut akan mahal. Sekian materi dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangan.